Untuk mengulas berbagai kebijakan dan gugatan terkait PCR sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan Wakil Ketua Satgas COVID-19 Syafrizal, yang juga merupakan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Pak Syafrizal, selamat malam, kita sudah on air Pak. Selamat malam, Ya, Mas baik. Bram. Ya, saya ke Bang Noel dulu ya. Bang Noel, kalau sudah diturunkan untuk wilayah Jawa Bali 275.000, kemudian di luar Jawa 300.000, syarat tersebut masih dirasa memberatkan? Masih sangat memberatkan. Karena ukurannya bukan ukuran standar rakyat, ukurannya standar pejabat. Mungkin kalau untuk pejabat, harga segitu sangat ringan. Tapi untuk rakyat itu berat tetap. Makanya kami menolak. Hari ini kan udah ada yang namanya peraturan Kemenkes atau apa ya. Nah ini nanti akan kami gugat lagi nih. Ini kurang ajar Kemenkes ini. Jangan dalam kondisi rakyat susah begini bikin aturan-aturan yang bertentangan dengan undang-undang. Jangan konyol lah. Gitu. Jangan mempermainkan penderitaan rakyat dalam kondisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Menteri ini kurang ajar. Konyolnya di mana? Karena kan mereka menuruti apa yang diinstruksikan oleh Presiden. Anda sebagai relawan pendukung Presiden, saya yakin tampaknya Presiden mengerti betul apa yang disampaikan Presiden itu ditindaklanjuti. Dengan ukuran standar mereka. Gini, Presiden Jokowi ini presiden yang berpihak terhadap rakyat kecil. Dan saya yakin apa yang disampaikan ke Presiden itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Itu loh. Dan sampai sekarang kan kita tidak tahu harga PCR aslinya berapa. Berapa sih modal mereka? Harusnya sudah cukup lah, mereka kan baru udah pesta pora. Waktu harga belum ditentukan, itu jutaan. Harga sudah ditentukan 460.000, mereka juga manggil keuntungan jutaan juga. Jadi singkatnya menurut Bang Noel harusnya bisa gratis, entah bagaimanapun hitung-hitungannya. Gratis dan semurah-murahnya. Gratis dan semurah-murahnya. Tentu kalau itu terjadi, itu sangat menyenangkan bagi siapapun yang membutuhkan perjalanan pesawat. Negara dalam kondisi seperti ini harus hadir di tengah rakyat. Kalau ini kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat dan kepentingan kita bersama, harus digratiskan, bukan harus bayar. Itu dong logikanya. Makanya ini para mafia PCR ini, bandit-bandit ini, berhentilah pesta pora kalian, karena kami akan memburu kalian. Saya tahu kartel-kartel ini bekerja sama dengan siapa, apotek. Kita akan pidanakan mereka. Kita nggak mau tahu, kita tabrak. Mau itu ada penegak hukumnya, kita tabrak. Kita nggak peduli. Ya, Bang Noel. Kita tahu ini di-backingin semua. Dari yang orang-orang di Senayan juga, mudah-mudahan nih orang-orang Senayan dengar semua nih. Kita tabrak, kita nggak peduli. Ini menarik sekali Bang Noel ya, karena bagaimanapun ketika Bang Noel sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania ini menggugat Kemendagri yang merupakan bagian dari kekuasaannya Pak Jokowi, bukankah sederhananya orang akan berpikir, kenapa nggak bilang ke Pak Jokowi aja langsung, gratiskan yang namanya. Ya kami sudah bilangin, gini lah, Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan keluh kesah persoalan beberapa pembantunya yang kecenderungannya tidak mematuhi apa yang disampaikan Presiden atau bentuk perintah. Kayak kemarin perintah Presiden 300.000, ternyata praktek di lapangan tetap 460.000. Bahkan hari ini juga Menteri Kesehatan menolak perintah Presiden, dan itu kurang ajar, pembangkangan. Kalau ini saya nggak mendebat ini, karena itu benar adanya. Kalau rujukannya waktu 900.000, ternyata di Pulau Kalimantan saya tahu itu ada yang 1,5 juta bahkan 2 juta yang instan dan lain sebagainya, itu banyak sebetulnya. Tapi begini, saya akan gali perspektif berbeda. Saya ke Pak Syafrizal. Pak Syafrizal, Kemdagri ini digugat. Kalau bahasa politiknya sederhana, Anda dinilai tidak taat pada apa yang disampaikan oleh atasan. Atau bahasa rakyatnya, kenapa aturan ini harus ada, kenapa rakyat sedang susah ini dibuat semakin susah? Ya, terima kasih Mas Abraham. Selamat malam juga Pak Immanuel. Selamat malam Pak Rizal. Alhamdulillah. Ya, pertama memang penanganan COVID kita belum berakhir. Indikasi-indikasi terus membaik walaupun di sana sini terjadi kenaikan kasus. Oleh karenanya
kita terus berupaya agar kondisi baik ini kita pertahankan selama mungkin. Salah satu instrumen dalam rangka mempertahankan selama mungkin, salah satunya adalah dalam pelaksanaan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, salah satu screening ya agar menjamin penumpang pesawat udara tetap bisa menjalankan perjalanannya dengan baik dan antar penumpang ya saling melindungi sehingga untuk naik pesawat udara agar saling melindungi dan tidak mentransfer virus ya jika menggunakan screening yang standarnya di bawah PCR, maka di dalam ditentukan untuk penerbangan ya menggunakan dengan syarat. Mohon maaf PCR. saya potong Pak Safrizal. Pertimbangan-pertimbangan itu sudah kita tangkap sebetulnya Pak. Poinnya adalah mengapa tidak boleh digratiskan. Kalau pertimbangannya adalah kesehatan masyarakat, kalau pertimbangannya adalah keamanan dan lain sebagainya, ini kan keamanan bersama Pak. Bagaimana? Mengapa ini tidak bisa dibuat gratis saja? Ya, kalau untuk keperluan epidemiologis, tracking, testing, dalam rangka epidemiologis yang dilakukan oleh pemerintah gratis, Mas Bram, dilakukan oleh rumah sakit pemerintah untuk kepentingan epidemiologis, tracking, testing itu gratis. Ya, tapi dalam kepentingan misalnya orang naik pesawat dalam rangka bisnis, dalam rangka perjalanan karena keperluan sosial atau perjalanan dalam rangka wisata sekarang di bulan Oktober ini adalah yang paling tinggi perjalanan wisata karena tempat-tempat wisata akibat perbaikan level di banyak tempat, Pak Safrizal, maka pesawat sekarang overload penuh. Kenyataannya menuju wisata, menuju wisata. Ya, kenyataannya kan orang menggunakan pesawat tidak hanya untuk berwisata, Pak. Orang menggunakan pesawat tidak hanya menggunakan berwisata. Beberapa waktu yang lalu, Mas Abraham, saya punya teman yang orang tuanya meninggal dunia dan dia harus berangkat ke sana dengan segala keterbatasannya. Mas Abraham. Ya, Bang Noel. Mas Abraham. Ya. Ini sudah jelas yang disampaikan Pak Dirjen ini. Jelas sekali Imen ini diputuskan berdasarkan bisnis, bukan didasarkan persoalan keberpihakan atau mencegah yang namanya penyebaran COVID. Karena argumentasinya berkaitan dengan wisata dan sebagainya, lantas kemudian bisnis. Ini aspek bisnisnya kental sekali kok, aroma bisnisnya. Aroma bisnisnya kental sekali. Ini keterlaluan dan ini kurang ajar. Saat orang dapat kena bencana, kita berbisnis, ini kan kurang ajar banget. Saya akan laporkan ke Presiden di persoalan ini nih. Ya, Pak Safrizal, bagaimana penjelasannya Pak? Barangkali bahwa semua orang itu membutuhkan mobilitas Pak, tidak hanya orang yang punya duit, aspek keadilan tentu saja, bahwa yang bisa mengakses pesawat itu dianggap hanya orang yang berduit, yang bisa mampu bayar PCR sekaligus bisa beli tiket pesawat. Bukan itu maksudnya. Tapi tadi pernyataan Pak Dirjen itu pernyataan tidak bermoral Pak Dirjen. Pernyataan Pak Dirjen itu mengeneralisir seakan-akan ini momen orang berwisata. Ini enggak. Pak Dirjen harus tarik dulu pernyataannya, itu kurang ajar sekali Pak Dirjen. Sebentar, Bang Noel, kita kasih kesempatan untuk Pak Safrizal menjawabnya. Silakan Pak Safrizal. Ya, didengar yang lengkap supaya penjelasannya ya baik ya. Jadi kita memang masih dalam keadaan pandemi, itu catatan dulu, dan kita keadaannya semakin membaik, dan kita berusaha mempertahankan keadaan baik ini selama mungkin. Ya, keadaan sekarang karena telah membaiknya keadaan, tingkat mobilitas masyarakat, terutama Jawa Bali, sekarang berada di level yang lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ini data di bulan Oktober tahun 2021. Nah, kenaikan mobilitas yang tinggi ya karena suasana juga masih pandemi dan pemberlakuan PPKM. PPKM sendiri adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya ada pembatasan sekecil apapun pembatasannya. Salah satu pembatasannya adalah ketika naik pesawat ya itu menggunakan screening. Tentu saja orang naik pesawat dengan banyak sekali kepentingannya. Tentu bisa kita. Pak Dirjen, gini Pak Dirjen, saya interupsi Pak Dirjen. Pak Dirjen gini,
Pak Dirjen, belum yang lengkap. ditolak itu, Pak Dirjen gini, yang ditolak itu bukan PCR-nya Pak Dirjen. Ya. Harganya yang mahal. Oh, ya. Kami tidak Kalau- menolak dengan aturannya. Oh. Aturannya kita seneng kok. Saya yakin Siap. 1.000.000% rakyat ini tidak menolak PCR. Ya. Kita juga butuh secure. Yang kita Betul. tolak itu harganya. Harga PCR-nya begitu mahal. Di mana para mafia-mafia PCR ini berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Itu yang kita tolak. Ya. Jadi Mas bukan Bram. aturannya, Pak. Oke. Pak Kalau- Dirjen, sekali lagi Silakan Pak bukan Safrizal. aturannya, Oke, bukan kita PCR-nya. sudah dapat poinnya Bang Noel. Silakan Pak Safrizal. Ya, jadi kalau struktur harga memang tidak tepat barangkali bertanya kepada kami karena kami tidak paham mengenai struktur harga PCR. Barangkali nanti diundang dari Kementerian Kesehatan yang memahami tentang struktur harga PCR. Oke. Tentu kita senang hari ini terus diturunkan dan kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri material PCR seperti reagen, tentu ya kita bisa seperti India yang sudah sampai 200.000 atau 150.000. Hari ini 275.000 ini sudah dekat sebenarnya, sudah termasuk ya 10 besar barangkali dari daftar yang saya pernah miliki, termasuk 10 besar yang paling rendah harga tes PCR-nya ya. Tapi kalau bisa turun ya tentu nanti dengan asesmen dari Kementerian Kesehatan ini tentu lebih baik ya. Dengan harga yang lebih murah kita bisa melakukan testing yang lebih baik lagi dan kita bisa mencapai level testing yang dikehendaki sesuai dengan kaidah epidemiologi. Kira-kira demikian. Rapat koordinasi itu kan hanya dilakukan antar atau lintas lembaga dan percakapan itu tentu yang ingin didengarkan publik. Jangan-jangan begini Pak, apa pertimbangannya karena memang negara kita sedang dalam kesulitan keuangan sehingga pada akhirnya beban itu harus dibagi dengan rakyat? Ya, kalau untuk kepentingan epidemiologis semuanya ditanggung negara, Pak Bram. Ya misalnya begini, satu orang terpapar, ya maka kaidah epidemiologinya ada 15 orang sekurang-kurangnya di tracking. Nah, tracking 15 orang untuk satu orang yang terpapar itu ditanggung oleh negara. Kalau itu sudah masuk kaidah epidemiologi. Terakhir Bang Noel, kita akan tutup dialog ini. Oke, kita sudah tangkap poinnya Pak Safrizal. Maka ditanggung oleh masing-masing. Ya, betul, itu sudah berjalan dalam waktu yang lalu. Bang Noel, apakah gugatan akan terus dilakukan? Kalau tadi dibilang nggak tepat ke Kemendagri, protesnya ke Kementerian Kesehatan saja, atau memang bila ada bukti mafia yang bermain di balik PCR ini, langsung saja dilaporkan ke Bareskrim? Ya kalau diizinkan kita bakar hidup-hidup tuh orang tuh. Kondisi begini mereka bermain-main di atas penderitaan rakyat. Yang jelas gini, gugatan ini akan tetap berjalan. Setelah gugatan ini kita akan melakukan class action. Kita minta semua uang-uang atau duit-duit yang sudah diambil itu harus dipulangin. Ya, kita berharap ada aturan yang bisa paling tidak ya mewakili rasa keadilan lah ya. Kita berharap yang terbaik sedang dilakukan negara ini dan kita dukung upaya negara untuk memastikan semuanya baik-baik saja, warganya dan semua aturannya. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Pak Safrizal.